Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan daerah di bawah penguasaan Pajajaran yang diistimewakan. Karena selain berstatus sebagai kabuyutan atau mandalanya Pajajaran, juga Sumedang Larang itu penerus kerajaan tua Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Resi Guru Aji keturunan Galuh dan Prabu Agung Cakrabuana keturunan Kerajaan Talaga sebagai para pendahulu Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Sampai akhirnya Prabu Tajimalela selaku Raja Tembong Agung yang kedua merubahnya menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Penerus Prabu Tajimalela adalah putra mahkotanya bernama Prabu Pagulingan Gajah Agung. Kemudian Raja keempat Sumedang Larang bernama Pangeran Mertalaya yang dilanjutkan oleh Pangeran Tirta Kusuma atau Sunan Patuakan. Setelah Pangeran Tirta Kusuma wafat, digantikan oleh Nyi Mas Ratu Sintawati yang berjodoh dengan Sunan Corenda Raja Talaga. Nyi Mas Ratu Sintawati sebagai Raja ke-6 Sumedang Larang dengan Sunan Corenda berputra bernama Nyi Mas Ratu Setiasi yang kemudian menjadi Raja ke-7 bergelar Pucuk Umun Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umun Setiasi menikah dengan Pangeran Santri bin Pangeran Palakaran bin Pangeran Panjunan Maulana Abdurrahman bin Syekh Nurjati Datu Kahfi atau Sunan Gunung Jati yang pertama. Setelah perkawinan Ratu Setiasi dengan Pangeran Santri inilah agama Islam mulai menyebar di Sumedang. Bahkan Kesultanan Cirebon masa Syarif Hidayatullah juga menjadikan Pangeran Santri Kusumadinata itu sebagai titik tolak urutan turun-temurunnya penguasa Sumedang Larang Islam, serta Pangeran Santri diposisikan sebagai Bupati Islam pertama. Namun, karena sejak Kerajaan Tembong Agung, Sumedang Larang itu merupakan salah satu mandalanya Pajajaran, maka dengan demikian Pangeran Santri alias Raden Solih Kusumadinata pun berstatus raja daerah dan penguasa mandalanya Pajajaran di Sumedang Larang. Menurut cerita pantun Parahyangan ataupun Babad Sumedang Larang, versi ini mengisahkan bahwa bertepatan dengan waktu Pangeran Angkawijaya sebagai Prabu Anom Sumedang Larang sedang belajar ketatanegaraan kepada Jaka Tingkir Hadiwijaya di Pajang, ternyata Pangeran Santri Kusumadinata menerima delegasi
4 orang utusan atau Kandagalante dari Pajajaran yang terdiri dari Mahapati Jayaperkosa atau Mbah Sanghyang Hawu. Lalu ketiga adiknya yang terdiri dari Batara Wiyati Wiradijaya atau Mbah Nanganan. Kemudian Dipati atau Sanghyang Kodanghapa dan Batara Pancarbuana atau Mbah Terong Peot. Kemudian keempat Kandagalante Pajajaran dengan Pangeran Santri Sumedang Larang itu melakukan prosesi serah terima mahkota Binokasi Sanghyang Pake dan benda-benda pusaka kemaharajaan Pajajaran. Prosesi serah terima benda-benda pusaka itu disaksikan oleh Sunan Pancer Liman Sanjaya Kusuma dari Galeh Pakuwon Limbangan, Prabu Anom Rangga Mantri atau Raden Aji Mantri putra Prabu Ragamulya Surya Kancana sebagai Maharaja terakhir Pajajaran, yang didampingi oleh Pati Arga Gajah Lindu, Sutra Bandera, dan Sutra Ngumbar beserta beberapa prajurit pengawal dari Pajajaran. Dalam carita pantun dikisahkan bahwa Jayaperkosa sebagai pimpinan delegasi berkata kepada Pangeran Santri Kusuma Dinata, "Sabda Mahaprabu Ragamulya, katanya telah tiba saatnya Pajajaran menghilang. Adapun yang dipercaya melanjutkannya tidak ada lagi kecuali keturunan Prabu Siliwangi yang tinggal di Sumedang Larang ini. Paduka Sumedang Larang yang mulia, hamba menyerahkan benda-benda pusaka Pajajaran beserta jiwa raga hamba para Kandagalante untuk membaktikan diri di Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran." Tentu saja Pangeran Santri terkejut mendengar perkataan Mahapati Jayaperkosa itu, karena memang suatu hal yang tidak terduga, baik berita keruntuhan Pajajaran maupun mandat berat yang harus diterimanya. Maka Pangeran Santri pun bersabda bahwa Sumedang Larang menerima sepenuh jiwa raga, walaupun betapa berat tugas selanjutnya. Oleh karena itu, yang akan menjalankan mandat Nalendra itu bukanlah aku, tapi putraku Prabu Anom Angkawijaya yang sedang menuntut ilmu di Pajang. Karena yang pantas menyandang gelar Nalendra Pajajaran haruslah raja muda yang cerdas, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, Pangeran Santri memohon, "Tinggallah kalian semua di sini untuk membantu Raja Anom Angkawijaya, dan kalian akan dijadikan pengasuh negara ini." Carita pantun Parahyangan juga menggambarkan betapa kesedihan menyelimuti hati yang sangat mendalam para abdi dalem, para prajurit, pembesar keraton, dan warga Pakuan ketika Mahaprabu Ragamulya Surya Kancana selaku raja terakhir Pajajaran berpamitan akan berangkat ke Pulau Sari.
Mahaprabu terakhir Pajajaran ini memohon maaf atas ketidakmampuannya mempertahankan Pajajaran dan mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian dan kesetiaan abdi dalem dan rahayatnya. Mahaprabu Ragamulya Suryakancana menegaskan bahwa Sri Nalendra Kemaharajaan Pajajaran akan dilanjutkan oleh Sumedang Larang sebagai ahli waris terdekat yang sah dan masih setia. Kesanalah mahkota Binokasi Sang Hyang Pake beserta berbagai benda pusaka telah diamankan oleh para Kandagalante untuk diserah terimakan kepada Raja Sumedang Larang agar mau dan mampu melanjutkan kekuasaan Pajajaran. Konon, dalam misi penyelamatan kekuasaan Kemaharajaan Pajajaran ini, keempat Kandagalante selalu menggunakan silib atau sandi, gagak lumayung, dan gagak rancang atau karancang untuk panggilan kepada para keturunan Pajajaran yang harus dijaga atau diselamatkan. Jadi, gagak lumayung atau gagak karancang itu meminjam sebutannya kepada Prabu Tajimalela dan Prabu Kian Santang yang masa itu memang sudah wafat. Diperkirakan para Kandagalante menyebut gagak lumayung dan gagak karancang itu ditujukan kepada Pangeran Aji Mantri, sang putra Mahaprabu Ragamulya Suryakancana, atau mungkin pula kepada Pangeran Angkawijaya sebagai Prabu Gesan Ulun. Budayawan Wahyu Wibisana dalam majalah Mangle pernah memuji kecermatan Mahaprabu Ragamulya Suryakancana selaku raja terakhir Pajajaran. Sebelum ia dengan rombongannya menyelamatkan diri ke lereng Gunung Pulasari, telah memerintahkan para Kandagalante untuk menyelamatkan putra mahkotanya yang bernama Prabu Anom Raden Aji Mantri dan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake beserta berbagai benda pusaka Pajajaran untuk diserah terimakan ke Sumedang Larang sebagai kerabat terdekatnya yang masih setia. Kedua, Mahaprabu terakhir Pajajaran itu tidak memerintahkan putra mahkotanya untuk menjadi Sri Nalendra di Sumedang Larang, karena Raja Sumedang Larang akan lebih kuat mengemban amanah selaku penerus kekuasaan Pajajaran. Ketiga, batu pangcalikan raja bernama Palangka Sriman Sriwacana tidak dibawa serta karena berat dan seperti sengaja dijadikan umpan agar Sultan Surasowan Banten tidak mengejar putra mahkotanya dan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake beserta berbagai benda pusaka Pajajaran yang dianggap lebih penting untuk diselamatkan. Jadi betapa kecewanya Sultan Surasowan Banten Maulana Yusuf ketika mendapatkan di dalam istana keraton Pajajaran ternyata mahkota Binokasi Sang Hyang Pake beserta berbagai benda pusakanya telah lenyap
diselamatkan oleh para Kandagalante. Barangkali itulah sebabnya Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati pun diluluh lantakan. Terpaksa walaupun berat, maka batu Palangka Sriman Sriwacana itulah yang bisa diboyong ke Surasowan, Banten. Itulah sebabnya setelah membumi hanguskan Keraton Pakuan, Sultan Maulana Yusuf beserta pasukan Surasowan Banten langsung menyerang Pulau Sari, tempat berlindungnya Mahaprabu Ragamulya Surya Kancana. Setahun setelah Pangeran Santri Kusumadinata wafat, terjadilah prosesi penobatan Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua menjadi Prabu Gesan Ulun yang mengenakan mahkota binokasi Sang Hyang Pake berikut jubah dan atribut kemaharajaan Pajajaran secara lengkap. Mitosnya, pada saat penobatan Pangeran Angkawijaya menjadi Prabu Gesan Ulun, para Kandagalante dan bangsawan yang menyaksikan tersentak, seolah melihat sosok Sri Baduga Maharaja Pajajaran yang menjelma pada diri Prabu Gesan Ulun. Karena ia mengenakan mahkota dan perhiasan serta jubahnya Maharaja Pajajaran. Kabarpriangan.com menyatakan bila Prabu Gesan Ulun Angkawijaya ini merupakan raja tertampan pada zamannya. Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumadinata kedua, selain keturunan keempat Sri Baduga Maharaja Pajajaran, juga memiliki garis keturunan dari kalangan ulama besar, di mana ayah dari Pangeran Angkawijaya ini yakni Pangeran Santri Kusumadinata ke-1 adalah putra Pangeran Muhammad bin Sunan Panjunan Abdurrahman bin Syekh Maulana bin Syekh Datu Kahfi alias Syekh Nurjati atau Sunan Gunung Jati yang pertama, yaitu seorang ulama yang berasal dari Malaka, keturunan Arab Hadramaut, yang juga gurunya Syarif Hidayatullah ketika baru tiba di Gunung Jati, Cirebon. Setelah Syekh Datu Kahfi alias Syekh Nurjati wafat, maka pimpinan pesantren Cirebon dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah selaku Sunan Gunung Jati yang kedua.